Istri yang menyeret suaminya dengan mobil Melody Sharon masih sempat hura-hura di Bali usai melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Perangai istri sadis yang melakukan KDRT tersebut diungkapkan oleh Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Pol Nicholas Ari Lili Pali pada Minggu 22 Desember seperti dimuat tribunnews.com. Nicholas mengatakan tersangka Melody Sharon disebut tidak merasa menyesal usai menyeret suaminya Alfon Gunawan menggunakan mobil hingga mengalami cedera serius. Sebabnya usai peristiwa KDRT tersebut, Melody Sharon masih berpergian dengan selingkuhannya ke Bali. Selama itu tersangka juga tidak pernah menanyakan kondisi anak dan suaminya. Lanjut Nicholas, penyesalan itu baru muncul setelah Melody berhasil ditangkap oleh pihaknya pasca melakukan aksi tega tersebut dan adanya laporan dari korban. Nicholas mengatakan Melody Sharon langsung ditahan di rutan Polres Metro Jakarta Timur setelah ditetapkan sebagai tersangka. Meski begitu, Melody Sharon masih akan dilakukan proses pemeriksaan lanjutan, salah satunya pengecekan kejiwaan. Kendati demikian, Kapolres belum menyebutkan jadwal pemeriksaan kejiwaan terhadap Melody sebab saat ini pihaknya masih berkoordinasi dengan Rumah Sakit Polri. Adapun dalam kasus ini, Melody dijerat dengan pasal 44 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Adapun modus operandi yakni tersangka melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga kepada korban atau suami daripada tersangka yang sah dengan cara tersangka sengaja menyeret korban dengan menggunakan mobil yang dikendarai oleh tersangka dengan kecepatan tinggi sehingga korban terseret dan jatuh mengakibatkan luka dan patah kaki kanan yang pada saat itu korban mengikuti tersangka yang akan dijemput oleh pacarnya di TKP. Jadi pada saat itu memang korban ini mengikuti jejak tersangka yang disinyalir akan dijemput oleh pacarnya di TKP. Kronologisnya sebagai berikut. Tersangka melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap korban, suami sah daripada tersangka, karena tersangka diketahui oleh korban sedang menjemput laki-laki lain yang awalnya tersangka sebelum kejadian menjelaskan kepada korban bahwa tersangka berada di apartemen melalui sambungan video call dengan tersangka. Menjelaskan kepada korban berpamitan untuk tidur, namun korban merasa curiga. Selanjutnya mengecek posisi handphone tersangka, ternyata bergerak menuju wilayah Jakarta Timur dan berhenti di TKP. Selanjutnya korban menuju wilayah Jakarta Timur dan mencari keberadaan tersangka. Ternyata benar mobil tersangka terparkir di TKP dan kondisi dalam keadaan kondisi menyala, maksudnya mesinnya menyala. Kemudian korban menghampiri mobil tersangka, namun tersangka menolak korban dan masuk ke dalam mobil. Bahkan pada saat korban berusaha masuk ke dalam mobil, tersangka tidak menghiraukan, bahkan tersangka tetap melajukan mobil dengan kecepatan tinggi, dan pada saat itu tersangka mengetahui bahwa kaki korban sebelah kanan sudah masuk ke dalam mobil. Jok depan ya, sebelah kiri. Namun oleh tersangka, mobil yang dikendarai tersangka tetap melaju kencang sehingga korban tidak tahan lagi menahan pegangan. Kemudian kurang lebih 200 meter korban terjatuh yang mengakibatkan korban luka-luka dan kaki sebelah kanan patah, dan tersangka membiarkan korban dan tidak memberikan pertolongan, dan korban menghubungi tersangka melalui telepon dan WhatsApp untuk meminta pertolongan, namun tersangka tidak menghiraukan dan tidak memberikan pertolongan, bahkan tidak menjawab panggilan telepon ataupun WhatsApp. Hingga saat ini tersangka tidak pernah menanyakan kondisi korban
dan anak-anak yang diasuh oleh korban yang saat ini masih menggunakan alat bantu untuk melakukan aktivitasnya. Jadi sampai saat ini korban masih tetap pakai tongkat ya, karena luka berat tadi yang dialaminya. Jadi dalam hal ini tersangka berinisial NS sebagai ibu rumah tangga, alamat KTP dan alamat tempat tinggal juga sama seperti korban yang merupakan suami sah. Adapun barang bukti yang dapat kami sita yaitu hasil pemeriksaan psikologi kepada korban dari Rumah Sakit Polri. Berikutnya 1 buah kaos milik korban. Berikutnya 1 pasang sendal milik korban dan 1 buah flash disk rekaman CCTV. Jadi pasal yang dilanggar adalah pasal 44 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Ancaman hukumannya adalah paling lama 10 tahun penjara. Kami sampaikan juga bahwa kekerasan yang dilakukan oleh tersangka terhadap korban ini bukan hanya baru 1 kali. Itu hasil keterangan yang disampaikan kepada penyidik demikian.